Nama saya Gilang Ramadan Haji Ali. Dan saya Rini Arifin. Dan saya Hamawati Muhammad. Dan saya Siara Solmoleh. Nah, kami berempat di sini ingin merekomendasikan atau mereview satu buku. Nah, coba tunjukin dong kakak-kakak. Nah, buku ini adalah salah satu novel karya Bang Said Muhammad yang berjudul Unfinished Goodbye. Nah, buku ini dia menceritakan ternyata kita tidak seselesai itu ya. Iya, dalam bukunya tuh dia kalau menurut aku ya pribadi ya kakak-kakak, di sini tuh dia menceritakan terkait realitas kehidupan yang dimana dia berkaitan dengan psikologi seseorang, terus tentang psikologis orang lain juga, dan itu bermacam-macam. Nah, di sini jadi kita mau nanya-nanya nih, kita mau nanya-nanya kepada tiga teman saya di sini, yang dimana kita berempat di sini sudah pernah membaca novel ini dan kita sudah cukup mendalami apa saja yang ada di dalam novel ini. Jadi kayak mau nanya dulu yang pertama Kak Siara yang juga merupakan salah satu pembaca novel Unfinished Goodbye ini. Nah, kira-kira menurut Kak Esi, apa sih yang menarik dari buku ini, novel ini? Ya, terima kasih Kak Gilang. Ya, apa yang dikatakan Kak Gilang tadi benar banget. Memang buku ini tuh sangat bagus ya, sangat bagus. Dan saya baca mendalami sekali buku ini. Ternyata memang terjadi dalam kehidupan kita. Iya, betul dan banget. memang buku ini juga termaksud di dalam kehidupan saya sendiri Kak Gilang. Oh, kenapa itu Kak Esi? Setiap saya baca bab per bab, memang dia Chapter per chapter ya? iya Kak Gilang, dia masuk dalam dunia saya sekarang ini, apalagi memang kita sebagai mahasiswa kan banyak tekanan. Iya, betul banget, benar banget Kak Ama. Iya, apalagi kalau banyak tugas juga kan Kak Gilang, pasti kita banyak tekanan berpikiran atau Iya, betul. Itu juga mengganggu salah satu psikis yang ada di diri kita. Iya, benar. Jadi mungkin itu salah satu keunggulan dari novel ini, dan juga di sini kita mau pengen tanya-tanya juga nih sama salah satu kakak kita di sini Kak Hamawati, yang kira-kira menurut Kak Hamawati, novel yang Kak Hamawati baca ini dia punya keterkaitan tidak dengan diri Kak Hamawati yang sekarang? Iya, Kak Gilang punya keterkaitan karena dalam membaca novel ini rasanya ingin masuk dalam cerita itu untuk menyampaikan apa yang keresahan dari Rani. Iya. Apa yang Rani merasakan. Iya, betul banget, karena di dalam novel ini dia menceritakan tokoh utama yang merupakan seorang dokter psikolog ya teman-teman. Jadi dia menerima beberapa banyak sekali pasien, bukan beberapa tapi sudah banyak sekali selama dia bekerja. Dia tuh menerima berbagai keluhan dari pasien, mulai dari kesehatan mental inilah, tekanan itu, dan sehingga kayak membuat pembaca itu yang mempunyai tekanan yang sama ingin masuk ke dalam cerita dan ingin mengalami juga. Iya, benar banget Kak Gilang. Ya, jadi mungkin itu dia keterkaitan antara buku novel ini dengan kehidupan kita salah satunya. Nah, juga selanjutnya nih pengen nanya sama Karini juga nih. Nah, menurut Karini, apa yang menarik dalam buku ini Karini? Di bagian mana Karini? Kenapa tuh di halaman 35 Karini? Menarik banget buat saya. Antara pertemuan Sabrina sama Ranu. Oh iya, tuh kenapa tuh? Kita juga. Kalau berteman berbagi cerita seperti kita ini. Oh iya, bener banget, karena ya itu salah satu solusi di mana kita harus mencari dengan dari pertemanan Ranu dan Sabrina tadi itu membuat orang lain, pembaca yang lain itu merasa bahwa mereka harus mencari nih teman bercerita yang sama seperti Sabrina, seperti Ranu, yang dimana mereka saling sharing pengalaman, menceritakan hal-hal yang memang mereka sehobi gitu kan. Jadi kayak saling jadi kayak keuntungan bagi kita para pembaca itu, kita jadi kayak
pengen seperti mereka menghasilkan hal-hal positif yang dimana kayak tadi yang kayak hal-hal positif yang dimana kita bisa membuat kita terhindar dari tekanan-tekanan yang ada. Nah, ada lagi nih pertanyaan lain nih untuk kakak-kakak sekalian nih. Nah, kira-kira novel yang kakak-kakak baca nih, yang bikin jengkelnya tuh di mana? Ini dari salah satu deh. Mau siapa dulu nih? Kalau dari saya, Ya. yang paling jengkelnya tuh sama si Ranum yang orangnya terlalu tertutup nanti lalu gimana? Iya, benar Dia banget tuh tuh. menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kayak dia tuh pengen dia jengkel sama orang lain, tapi dia tidak menceritakannya, dia lebih tertutup dan memendam semua itu. Membuatnya lebih tertekan dari apa yang dia Iya, betul banget. Karena dalam novel ini dia menceritakan si tokoh utama ini karena keseringan bekerja, keseringan menerima pasien yang dimana memiliki tekanan yang berbeda-beda, sehingga dia tuh kayak dia nggak mikirin diri dia sendiri gitu di situ, ya kan? Iya, Jadi iya kalau banget. menurut Kak Hama tadi ya memang benar sih kalau si Ranu ini nih agak tertutup. Gimana kalau depannya tuh lebih terbuka lagi. Nah, di sini tuh mengajarkan kita juga sebagai pembaca, mengajarkan apa coba? Nah, mengajarkan kita untuk saling berbagi cerita. iya, benar betul, banget. lebih terbuka kan. Nah, terus kalau menurut Kak Esiara gimana nih? Kira-kira novel yang Kak Esi baca nih dia memberi rangsangan tidak kepada para pembaca yang memiliki tekanan psikologi yang sama. Misalnya dapat tekanan dari orang tua, terus dapat tekanan dari sang suami misalnya yang dimana seorang istri itu dia tiap hari bekerja tapi tidak diperhatikan akan semua pekerjaannya, santai lah inilah membuat istrinya depresi. Itu menurut Kak Esi gimana? Ya, baik Kak Gilang, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Kama tadi memang benar banget. Tetapi di sini kita juga sebagai kalau orang tua ya Kak Gilang, kita harus saling berbagi cerita, jangan terlalu mendiam atau terlalu tertutup sama orang tua. Dan sebagai orang tua juga jangan pernah menganggap seseorang anak itu dia bisa mengikuti semua apa kemauan mereka. Iya, benar banget. Iya, jadi pintar-pintar lah kita di dua posisi ini nih. Pokoknya harus saling terbuka lah, Iya. biar tidak ada menimbulkan rasa kegelisahan, rasa gimana yang kayak memendam perasaan hingga menjadi satu emosi yang tidak terbantah. Itu kan bisa bahaya juga bagi kesehatan. Jadi di sini kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Kak Desi sama Kak Ahmad sama Kak ini, aku tuh pengen, aku tuh kan punya kasus yang sama ya sama salah satu pasien yang ada di dalam novel ini. Jadi kayak aku tuh pengen, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, Kak Desi sama Kak Ahmad sama Kak ini, aku tuh aku tuh kan punya kasus yang sama ya sama salah satu pasien yang ada di dalam novel ini. Jadi kayak aku tuh pengen kasus yang dimana punya pasiennya ini dapat tekanan dari orang tua. Nah, aku tuh juga sama di situ. Nah, yang hebatnya dari novel ini si pemeran utamanya ini dia tuh kayak memberi solusi, dan pada saat kita yang membaca bagian ini, kita tuh langsung kayak ini bener lagi solusinya, kayak kita harus ngikutin arahan dia gitu. Kayak ini tuh memang ngaruh banget kalau kita ngikutin arahan dari dia. Jadi kayak salah satu keunggulan, dan dari beberapa keunggulan lain tadi ya, ini yang paling utama kita sebagai pengidap gangguan psikologi yang dimana kita kan punya psikologi gangguan yang berbeda-beda. Jadi kayak kita termotivasi di sini ketika membaca buku ini. Dia kayak menghilangkan berbagai tekanan yang ada di dalam pikiran kita gitu. Jadi kayak ya kami berempat menyarankan agar teman-teman di luar sana untuk membaca buku novel ini. Nah, ini karya Bang Syahid Muhammad. Di sini tuh selain judul buku ini, selain buku ini ada juga novel-novel lain yang sudah tercantum di bawah, dan ini karya Bang Syahid Muhammad.
tunggu gimana ya, kayak kita berempat di sini sangat mengupload berat sama mengupload sekali sama ini salah satu karya dari Bang Syahid Muhammad ini, karena dimana dia membantu kita sebagai pembaca untuk keluar dari zona yang memang kita resahkan selama ini. Jadi gimana nih ratingnya nih, ini yang terakhir nih, rating buku ini dari 1 sampai 100 berapa? 100 kayak gila. 100 kayak gila. Oke, aku juga sama deh 101 lebih 1 ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita hari ini, yang dimana kita sudah mereview buku ini secara singkat, yang dimana tidak keseluruhan. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan novel ini, teman-teman bisa beli sendiri. Dia tersedia di beberapa toko yang ada di Indonesia, terutama Gramedia, dan harganya juga terjangkau karena ada harga, ada kualitas. Di sini harganya terjangkau karena ya jika ingin baca satu novel atau cerita yang bagus ya itu harus mengorbankan hal lain yang ingin yang kalian punya gitu lah. Pokoknya rekomendasi banget buat teman-teman di luar sana untuk baca novel ini agar kedepannya tidak kalian punya inilah hal baru yang akan diciptakan, bisa dipelajari lah, banyak nih ilmu di dalam sini. Oke, sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.